Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian mukhtasar kitab Sahih Bukhari atau ringkasan kitab Sahih Bukhari, khususnya Kitabul Iman atau Bab Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai pada bab yang keempat, bab ayyul islami afdol. Mana ajaran Islam yang paling afdol? An Abi Musa radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dari amalan Islam yang paling afdal? Maka Rasul menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini mirip dengan yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kata Rasul, yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Alias orang muslim yang paling afdol, yaitu yang tidak mengganggu kaum muslimin yang lainnya, baik dengan lisannya maupun dengan tangannya. Intinya sudah kita sampaikan bahwasanya Islam, di sini Imam Bukhari memang pendapatnya Islam sama dengan iman. Ya, bahwasanya Islam atau iman memiliki banyak cabang. Itu intinya. Di antara cabang keimanan tidak mengganggu orang dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Kemudian ada sedikit faedah kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata-kata tidak mengganggu dengan lisannya, ini lebih umum dari sekedar mengganggu dengan ucapannya. Apa bedanya lisan dengan ucapan? Bahwasanya gangguan dengan lisan itu lebih umum. Bukan hanya dengan caci makian ucapannya, dengan menghibah, menuduh orang dengan lisannya, ucapannya. Namun lisan ini juga bisa mengganggu orang diperolok dengan lisan, ya.
dengan mimik lisannya istilahnya, dengan gaya lisannya. Ya, sebagaimana mungkin orang menjulurkan lidahnya untuk memperolok orang lain. Dia tidak mengganggu dengan ucapan, namun dengan gaya lisannya. Makanya kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kata-kata Rasul tidak mengganggu dengan lisan lebih umum daripada mengganggu dengan ucapan. Intinya, seorang muslim yang sejati itu betul-betul melaksanakan cabang-cabang keimanan, di antaranya menjaga lisan dan tangannya. Dan ini sekaligus kata para ulama, Imam Bukhari ingin menyatakan di antara cabang keimanan adalah amalan anggota badan, yaitu lisan dan anggota tubuh yang lain, tangan. Apa makna ini semuanya? Seperti yang di awal kita sampaikan, untuk membantah kelompok yang dinamakan Murji'ah, yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Ya, kata mereka yang penting iling, yang penting hanya mengingat Allah, yang penting mengenal Allah. Tidak. Iman harus dengan keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Ya, dan ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Bab berikutnya, bab it'amut ta'am minal Islam. Bab kelima, bab memberi makan orang lain itu bagian daripada Islam. Hadisnya, an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ayyul islami khairun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khairun. Islam yang mana yang paling baik? Maka Rasul mengatakan, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Kalau ditanyakan misalnya apa bedanya bab sebelumnya dengan bab yang sekarang ini, kan maknanya kurang lebih mirip. Mana Islam yang paling afdal, mana Islam yang paling baik. Yang pertama Rasul mengatakan engkau tidak mengganggu kaum muslimin dengan ucapan dan tanganmu. Ini cabang keimanan yang wajib. Kalau mungkin masih ingat, kita sudah sampaikan, ada istilah para ulama, aslul iman. Prinsip pondasi keimanan. Kalau hilang, hilang sudah keimanannya. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang mau masuk Islam, nggak mengucapkan syahadat, nggak ada artinya keislamannya. Atau rukun-rukun iman yang 6. Itu merupakan pondasi keimanan. Orang nggak beriman dengan takdir, bukan orang yang beriman. Itu namanya aslul iman. Pondasi keimanan. Sebagaimana rumah akan roboh kalau pondasinya tidak ada. Ini namanya aslul iman. Ada pula istilah kamalul iman. Kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman ada 2. Kesempurnaan iman yang wajib, yaitu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Ada pula kesempurnaan iman yang mustahab. Yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Bab yang kita baca pertama tadi, itu berkaitan dengan kamalul imanil wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Orang itu kalau meninggalkan tadi cabang keimanan, artinya kalau orang itu mengganggu orang lain, maka tidak sempurna keimanannya yang wajib. Dia nggak kafir, dia nggak hilang keimanannya, masih ada keimanannya, cuma berkurang, tidak sempurna. Itu bab yang pertama yang kita baca tadi. Bab yang kedua ini kata para ulama berkaitan dengan kamalul imanil mustahab. Kesempurnaan iman yang mustahab, yang tidak wajib. Ya.
Contoh tadi, mengucapkan salam, itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu menjawab salam. Jadi kata para ulama, menyatakan assalamualaikum kepada kaum muslimin yang lain, itu hukumnya mustahab. Justru yang menjawab itu yang hukumnya apa? Wajib. Firman Allah, dalilnya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka balas hayyu dengan yang lebih baik. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, maka jawaban yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau menjawabnya sama dengan yang diucapkan. Waalaikumsalam. Itu sudah apa? Melaksanakan kewajiban. Jadi kata para ulama, memulai mengucapkan salam, hukumnya mustahab. Kalau orang itu nggak mau mengucapkan salam, nggak dosa dia. Yang dosa itu kalau seandainya dia nggak mau menjawab salam orang lain. Jadi bedanya bab yang pertama dengan bab yang kedua sekarang ini. Kalau yang pertama berkaitan dengan kewajiban, yaitu menahan tangan, lisan dari mengganggu kaum muslimin yang lain. Kalau yang kedua ini berkaitan dengan kesempurnaan iman yang mustahab. Memberi makan orang. Kalau seandainya kita nggak beri makan orang, nggak ada masalah. Kecuali yang memang tanggungan kita. Orang tua yang sudah sepuh, ataupun anak-anak dari sisi kita, itu kewajiban kita memberi makan mereka. Dosa. Namun yang dimaksud it'amut ta'am, memberi makan secara umum. Seperti kita misalnya beli nasi bungkus, kita kasih kepada fuqara wal masakin yang ada di pinggir jalan misalnya. Ini hukumnya mustahab. Bukan sesuatu yang wajib. Meskipun pahalanya luar biasa banyaknya. Namun ini yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Sudah kita sampaikan tadi, iman ada banyak cabangnya. Rasul mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di antara yang tinggi dengan yang paling rendah, banyak cabang-cabang yang lain. Entah cabang yang wajib ataupun cabang yang mustahab tadi. Semakin dilakukan berbagai macam bentuk cabang-cabang keimanan, semakin bertambah keimanannya. Dan dari sinilah kata para ulama, Ahlus Sunnah meyakini orang mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda keimanannya. Baik dari sisi asal keimanannya maupun dari sisi amalan hatinya. Itu juga berbeda-beda. Contoh, orang dia melakukan sholat sunnah duhur tadi 2 rakaat dengan yang 4 rakaat, tentunya apa? Beda pahalanya. Apalagi tambah dengan yang lain. Semakin orang itu melakukan berbagai macam bentuk ibadah, tentunya ikhlas dan ittiba dengan sunnah Rasulullah SAW, semakin bertambah keimanan. Yang tidak melakukan hal itu, maka apa? Tidak sama derajatnya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan, iman, ini kalau mau kita ringkas lagi, akidah Ahlus Sunnah mengatakan tentang iman itu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Ini poin yang pertama. Yang kedua, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yang ketiga, Ahlus Sunnah mengatakan orang-orang beriman itu yatafadhalun, berbeda-beda tingkat keimanannya. Baik dari sisi pondasi keimanannya ataupun dari sisi kesempurnaan keimanannya. Berbeda-beda, enggak sama. Itu yang disampaikan oleh para al-ulama. Dan juga yang sudah kita tekankan di sini, Imam Bukhari menyebutkan poin-poin ini semuanya di antara tujuannya kata para ulama untuk membantah tadi kelompok siapa? Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Memberi makan orang lain itu dengan apa? Anggota badan. Itu adalah apa? Bagian daripada al-iman. Adapun kelompok Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari al-iman. Kata mereka amal itu di luar definisi iman. Maka Imam Bukhari membawakan hadis dari sini untuk mengatakan
bahwasanya memberi makan orang dengan perbuatannya, mengucapkan salam dengan lisan itu bagian dari iman, bahkan itu adalah sebaik-baik al-Islam. Meskipun tadi kita sampaikan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah alias mustahab, tidak wajib, seandainya pun ditinggalkan tidak berdosa. Namun intinya tadi, semakin dilakukan cabang-cabang keimanan ini, meskipun hukumnya sunnah, maka bertambah keimanan seorang hamba. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, adapun memberikan salam ini banyak hadis-hadis yang memotivasi setiap muslim muslimah untuk menyebarkan salam. Dalam hadis yang masyhur, Rasul mengatakan, "Afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-laili wa nasu niyam tadkhul jannata bisalam." Ada sebuah hadis yang sangat indah sekali. Rasul mengatakan, tebarkanlah salam dan berilah makan dan sambunglah tali silaturahim dengan karib kerabat dan sholatlah di kala malam hari di saat manusia sedang kalian tidur, tadkhul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Intinya, ini Rasul memotivasi untuk menyebarkan salam dan memberikan makan. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasul, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Apakah kalian mau kalau aku mengajarkan kepada kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan akan saling cinta mencintai? Maka Rasul menjawab, afsus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini kiat menggapai ukhuwah Islamiyah ataupun kasih sayang, cinta mencintai antara orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan. Dan itu tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan adanya cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hadis yang berikutnya. Bab minal iman an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Bab yang keenam, termasuk keimanan yaitu mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini ada connect, ada kelanjutan dengan pembahasan tadi. Cinta kepada orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang juga Rasul katakan, ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Ini juga termasuk cabang keimanan. Meskipun ini termasuk amalan hati. Seperti kita sampaikan tadi, iman ada dari keyakinan, dari hati, ada dari lisan dan dari anggota badan. Memberi makan itu cabang keimanan yang berupa perbuatan anggota badan. Mengucapkan salam cabang keimanan dengan ucapan lisan. Dan yang ketiga ini mencintai sesama orang-orang yang beriman itu cabang keimanan yang ada dalam hati. Semakin ini banyak dipraktekkan, semakin bertambah iman seseorang. Di antaranya mencintai orang muslim, orang mukmin. Itu kalau cintanya karena Allah. Saya cinta, saya suka orang ini karena dia beriman kepada Allah. Karena dia mentauhidkan Allah. Karena dia melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menyukainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bernilai pahala di sisi Allah, itu semakin menambah keimanan. Dan itu tadi, kalau kita mencintai sesama orang beriman, maka tadi kalau kita mau cinta itu terus berlanjut, maka sebarkan assalam afsus salama bainakum. Dan di antara konsekuensinya, yaitu tadi, kita mencintai untuk saudara kita tadi, karena Allah, apa yang kita cintai untuk diri kita.
Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasul SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kata-kata la yu'minu, kalau mungkin terjemahan ya aslinya mungkin la yu'minu tidak beriman. Namun maksudnya kata para ulama, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ini yang dinafikan adalah kamalul iman al-mustahab. Ya, kesempurnaan iman yang mustahab. Bahkan juga sampai kepada kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib akan hilang kalau kita tidak mencintai bagi saudara kita seperti yang kita cintai untuk diri kita. Contoh, kita suka kalau kita ini paham ilmu agama, maka kita ajak saudara kita belajar ilmu agama. Kita tidak suka kita ini masuk neraka, maka kita cintai untuk saudara kita, jangan sampai dia masuk neraka. Dengan apa? Mencegah perbuatan maksiatnya. Dengan watawasabil haq, watawasabi as-sabr. Demikian pula, kita tidak ingin didolimi, maka jangan kita mendolimi saudara kita. Kita suka mendapatkan rezeki ya untuk diri kita, maka jangan kita hasad kepada apa? Saudara kita. Ya, apalagi naudzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh yang selamat dari penyakit hasad kecuali para anbiya, para sahabat Rasulullah SAW. Manusia secara umum ya tidak lepas dari sifat perangai hasad, iri dan dengki. Kata Syekhul Islam, walakinnal karima yukhfi. Namun orang yang baik berusaha memendam, memeranginya. Walakinnal allaima yubdi. Namun orang yang jahat akan menampakkan rasa hasad, iri dan dengkinya lewat lisan dan bahkan anggota tubuhnya. Kalau di kantor misalnya mungkin sudah rahasia umum, ada istilah saling sikut menyikut ya. Padahal mungkin juga dari satu daerah, mungkin dulunya satu perjuangan. Namun ini penyakit hasad. Ini kalau mau dibahas panjang. Penyakit hasad berbahaya luar biasa. Kata ulama di antara bahayanya, penyakit hasad, penyakit pertama di langit, yaitu penyakitnya iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia iri. Kenapa kok Adam yang dimuliakan? Ini juga penyakit dosa pertama di muka bumi. Yaitu penyakitnya, dosanya salah satu anak Adam yang membunuh saudaranya. Karena apa? Hasad, iri dan dengki. Penyakit hasad ini sangat berbahaya, menghancurkan ukhuwah, persatuan bahkan dalam satu keluarga. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Sampai Nabi Yusuf dibuang di sumur. Kenapa? Saudara-saudaranya hasad. Kenapa kok Nabi Yusuf yang lebih dicintai oleh ayah mereka? Penyakit hasad merupakan penyakitnya ahlul kitab. Ya, am yahsuduna nasa alama atahumullah. Apakah mereka ahlul kitab hasad kepada orang-orang yang telah Allah berikan Alkitab dan seterusnya? Banyak ya bahaya-bahaya penyakit hasad. Maka orang muslim mukmin yang sejati, kata Rasul, dia mencintai bagi saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini untuk menghilangkan rasa hasad. Harus betul-betul mengamalkan sabda Rasul. Meskipun kata-kata tadi la yu'minu, jangan disalah artikan, jangan disalah pahami. Memang kalau istilahnya letter luck-nya la yu'minu, nggak beriman. Namun dengan dalil-dalil yang lain dikatakan ini yang dihilangkan, dinafikan adalah kesempurnaan iman. Seandainya ada orang hasad kepada saudaranya muslim, apakah berarti dia kafir? Tidak. Yang hilang adalah kesempurnaan keimanannya. Maka kalau mau diterjemahkan ya secara makna yang benar, tidak sempurna
iman salah seorang di antara kalian. Wallahu ta'ala alam. Dalam riwayat yang lain, itu ada tambahan minal khair. Tidak sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Jangan disalahpahami. Saya itu suka minum-minuman keras. Karena saya cinta kepada saudara saya ajak. Nah ini apa? Salah paham. Atau paling tidak jangan terlalu jauh minum-minuman keras. Apa itu? Waduh, saya kan cinta saudara saya. Ini saya tawari. Tidak, malah berdosa. Namun yang di sini yang dimaksud adalah kita mencintai untuk saudara kita dari kebaikan. Nah, intinya kata para ulama ini salah satu cabang keimanan yang harus ada pada diri seseorang, yaitu mencintai sesama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena dia banyak hartanya. Maka tadi pondasinya iman karena Allah. Seperti dalam hadis selanjutnya. Ini sambung menyambung ini. Bab yang ketujuh, bab hubbur rasul minal iman. Bab mencintai Rasul bagian dari keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dalam riwayat wa nasi ajma'in. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Rasul, lebih dicintai kepadanya daripada ayahnya dan anaknya dan dari semua manusia. Ini juga bagian daripada cabang keimanan yang ada dalam hati. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita cinta kepada Rasul? Karena dia, Rasul utusan Allah, dia dicintai oleh Allah. Kata para ulama, cinta kepada Rasul itu karena kita diperintah oleh Allah untuk mencintainya. Kenapa kita mencintai Rasul? Karena Rasul dicintai oleh Allah. Maka kembalinya cinta Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Rasul tidak boleh sampai berlebihan mensejajarkannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada istilah para ulama, nuhibbur rasul lillah wa fillah. Kita cinta Rasul karena Allah dan di jalan Allah. La nuhibbuhu ma'allah. Namun kita tidak mencintai Rasul sejajar dengan cinta kita kepada Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang beriman sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta Rasul karena Allah. Bukan cinta Rasul sama dengan kita mencintai apa? Allah. Mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Kita cinta kepada Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Rasul bukan sekedar slogan, propaganda, pengakuan di lisan, namun harus ada bukti di lapangan, yaitu dengan kita ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan dari seorang penyair, ta'sir rasulah wa anta tudhir hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, namun engkau mengaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang mustahil, gak connect. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Jika engkau betul-betul jujur kecintaanmu kepada Rasul, engkau pasti mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti mentaati, mengikuti orang yang dia cintai. Maka seorang muslim muslimah yang mengaku cinta Rasul
harus dipraktekkan dengan yang pertama, mencintai Rasul dalam hati. Kemudian yang kedua, dia mempelajari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Rasul, mempelajari hadis dari Rasul. Di antaranya, ini mungkin salah satu motivasi kita belajar hadis Sahih Bukhari. Karena apa? Cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan mengamalkan apa yang telah dipelajari dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian tadi kita sampaikan kata-kata la yu'minu ini banyak dalam riwayat. La yu'minu, la yu'minu. Ini bukan berarti orang itu langsung kafir. Misalnya orang itu tidak mengikuti salah satu perintah Rasul. Iya, dia dosa, namun nggak sampai keluar dari apa? Al-Islam. Nggak keluar dari keimanan. Ini yang barangkali sebagian kelompok kaum muslimin gagal paham. Sampai mereka mudah menvonis kafir orang-orang yang mereka tidak sukai dengan dalil la yu'minu, la yu'minu. Padahal kata-kata la yu'minu itu tidak mesti keluar dari keimanan. Namun dia tidak sempurna keimanannya. Makanya tadi ada aslul iman, ada kamalu al-iman. Sebagian kelompok, seperti kelompok namanya Khawarij, mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Kenapa? Contoh misalnya orang yang berzina, kata mereka kafir. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin. Maka kata mereka, wah berarti kalau bukan mukmin apa? Kafir. Padahal sama dengan hadis-hadis ini. Dinafikannya iman bukan pondasi keimanan yang dinafikan. Namun apa? Kesempurnaan iman. Kalau mau diterjemahkan, tidaklah orang berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin yang sempurna imannya. Kenapa dikatakan yang hilang kesempurnaan iman bukan pondasi keimanannya sampai dikafirkan? Karena nas yang lain. Contohnya Allah berfirman, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Kalau seandainya perbuatan zina mengeluarkan dari iman, mengeluarkan dari Islam, alias murtad, maka hukumannya bukan dicambuk, namun apa? Dihukum mati, potong leher. Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang merubah agamanya, bunuhlah. Tentunya oleh pemerintah kaum muslimin. Namun intinya, kata-kata la yu'minu. Kenapa kok kita artikan tidak sempurna? Karena apa? Nas-nas yang lainnya. Karena ayat dengan ayat saling menguatkan. Ayat dengan hadis, hadis dengan ayat. Dan seterusnya. Ini diantaranya tadi. Tidak beriman maksudnya tidak sempurna keimanannya. Kemudian lanjut tadi. Bab masih sambung. Babu halawatil iman. Bab tentang kelezatan keimanan. Wa anhu. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perangai. Ada 3 hal. Yang barang siapa memiliki dalam dirinya, wajada halawatal iman. Dia akan merasakan kelezatan keimanan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Maka urutannya yang pertama kita cinta kepada Allah. Bahkan ini adalah aslul iman. Pondasi keimanan. Kalau nggak ada cinta kepada Allah, bukan orang mukmin. Kalau misalnya ada orang nggak ada cinta kepada Allah, dia bukan mukmin kata para al-ulama. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Bahkan sudah kita pernah sampaikan 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Di antaranya al-mahabbah, cinta, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru cinta kepada Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Cinta kepada Rasul mengikut cinta kepada Allah. Dalam artian kita cinta Rasul karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah yang memerintahkan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini kata Rasul, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang lain kecuali karena Allah. Ini yang kita maksud tadi, sambungan dari bab ke-6. Bahwasanya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Ini salah satu yang menjadikan orang akan bisa merasakan kelezatan keimanan. Bahwasanya kadang kita sudah beriman, sudah beramal soleh, cuma terkadang kenapa kok ada hampa dalam diri kita? Kenapa kok nggak merasakan lezatnya iman? Di antaranya ini tadi. Belum ada 3 hal ini. Yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul masih kurang dibandingkan cinta kita kepada selain Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegaskan oleh Rasul, kalau kita mau merasakan kelezatan iman, cintai orang lain yang beriman tentunya, yang beramal soleh karena Allah. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, dan seterusnya. Maka ini yang wajib dipahami oleh setiap muslim, muslimah. Dan yang ketiga kata Rasul, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakra an yukdafa finnar. Untuk seseorang itu membenci kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kita alhamdulillah merasakan bagaimana nikmatnya keimanan, lezatnya al-Islam, ibadah kepada Allah. Maka seorang hamba, dia tidak mau kembali kepada, kalau istilah sebagian kita, kepada kehidupan jahiliyah. Yang tidak tahu halal wal haram, tidak mau ibadah, na'udzubillah min dzalik. Ini kalau orang itu mau merasakan lezatnya keimanan, tidak mau kembali ke belakang kepada perkara-perkara jahiliyah, kemaksiatan, kekafiran ataupun kesesatan. Taib, intinya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, iman ada cabang-cabangnya, ada cabang dalam hati, ada cabang dalam lisan, dan ada dalam perbuatan anggota badan. Dan seandainya orang itu tidak melaksanakan salah satu cabang keimanan, maka tidak mesti orang itu keluar dari al-iman. Kecuali kalau yang dia tinggalkan pondasi keimanan. Cabang keimanan ada yang sebagai penyempurna, yang wajib ataupun yang mustahab. Maka kalau dia meninggalkan yang wajib, dia berdosa meskipun tetap masih ada keimanannya. Kalau dia meninggalkan yang mustahab, seperti misalnya salat tahiyatul masjid, salat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur misalnya, dia nggak berdosa. Tetap imannya yang wajib sempurna. Cuma kalau mau afdal lagi, ditambah yang sunnah. Dan intinya juga tadi, semakin orang banyak melaksanakan cabang-cabang keimanan, baik cabang hati, cabang lisan, ataupun cabang anggota badan, maka semakin bertambah keimanannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita al-iman wal amalu as-soleh. Baik, dari yang kita sampaikan tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Nah, tafadhal. Dari sudah jelaskan mengenai apa iman, salah satunya tidak mengaku saudara muslim dengan lisan maupun tangan. Nah, lisan tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk yang tangannya apakah secara fisik atau sekarang ini dengan medsos kita menghubung atau mengolok? Baik, betul. Jazakallah khair. Kalau tidak salah, sudah kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu, di antara gangguan dengan tangan bukan sekedar memukul, atau nyopet atau ngambil dengan tangan. Namun di antara tadi, jari jemari ini untuk ngetik, HP, namun untuk apa? Menyebarkan fitnah. Dan yang paling berbahaya kata para ulama di zaman sekarang, zaman medsos. Kalau kita lisan, mungkin di forum seperti ini cuma berapa orang yang terkena. Namun kalau dengan jari jemari, dengan mengetik di HP, kemudian kita share, kita posting, entah itu dari kita atau dari yang lain, namun mengajarkan kesesatan,
kalau mungkin masalah riba masih ringan, ya. Namun yang lebih parah lagi kalau mengajarkan kesesatan, mengajarkan ritual-ritual ibadah atau bahkan akidah, namun yang menyimpang dari akidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dosanya kita tanggung dan kita juga menanggung dosa orang-orang yang kita sesatkan. Meskipun misalnya itu bukan tulisan kita, meskipun hanya sekedar kita yang posting, namun tanggung jawab di hari kiamat. Karena Rasul mengatakan, man da'a ila dolala kana alai wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini yang wajib diwaspadai. Ini juga kata ulama, ya, termasuk gangguan dengan tangan, terutama di zaman ini. Ada sebagian orang naudzubillah min dalik, menyebarkan tuduhan, dusta. Ini juga berbahaya, ya. Bahwasanya si fulan ini sudah diajukan ke pengadilan dengan tuduhan-tuduhan berikut ini. Padahal belum terbukti dia apa? Kan di pengadilan belum diketok palu, sekedar apa? Masih diajukan ke pengadilan. Dan betul ternyata di hasil persidangan tuduhan itu tidak terbukti sama sekali. Padahal sudah apa? Menyebar kemana-mana. Berapa dosanya? Si fulan yang menjadi korban disebut namanya, dia sudah diajukan ke pengadilan, ternyata dia nggak bersalah. Bagaimana dosanya orang yang nge-share, yang posting tuduhan tersebut? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi luar biasa dosanya. Maka ini juga yang kata pak ulama, dosa tangan di zaman ini, yaitu menyebarkan kesesatan ataupun ghibah, tuduhan dusta di medsos. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Keluarga atau saudara, terus teman-teman atau orang yang membutuhkan atau yang kedua. Dari Fadhil. Imam itu dia itu sakit, sujudnya itu tidak bisa nempel di alas. Sama satu lagi imamnya diborong. Dua-dua itu nanti kadang-kadang lupa. Insya Allah kembali ke antum. Setelah dua, insya Allah kembali ke antum. Kadang-kadang lupa. Iya. Yang pertama masalah it'amut ta'am ini sudah kita sampaikan tadi. Ada yang hukumnya mustahab, ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya mustahab yang nggak berdosa kalau tidak dilakukan. Seperti misalnya kita beri makan orang-orang yang, mohon maaf, ada kekurangan ekonomi di pinggir jalan. Kita beri nasi bungkus, kita beri. Itu namanya mustahab. Memberi makan yang hukumnya tidak wajib. Neraktir teman juga nggak wajib. Apalagi mereka juga kantongnya tebel-tebel juga. Nggak wajib. Cuma tahadau tahabu. Kemudian yang ketiga, adapun karib kerabat, lihat kalau itu bagian dari tanggung jawab kita. Misalnya ada orang tua kita sendiri yang memang nggak sanggup lagi untuk mencari nafkah, nggak punya harta juga, maka mereka jadi tanggungan kita, maka wajib kita apa? Memberi makan mereka. Anak dan istri kita ini beri makan mereka, hukumnya wajib. Makanya tadi ada hukumnya it'amut ta'am yang wajib, ada yang mustahab. Ada perinciannya tadi sudah kita sampaikan. Namun intinya yang dimaksud oleh Imam Bukhari yang mustahab. Yang mustahab seperti memberi salam. Makanya beliau gandengkan memberi makan dan mengucapkan salam. Itu dua-duanya cabang keimanan yang mustahab. Kalau dilakukan tambah pahala, namun kalau ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun perinciannya tadi termasuk it'amut ta'am yang wajib kepada anak istri ataupun orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, dua aja lupa saya. Imam yang tidak sempurna sujudnya, istilah begitu ya. Maka dalam Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Sebagaimana termasuk rukun salat itu dengan apa? Berdiri. Namun kalau misalnya imamnya nggak bisa berdiri, ya sudah dengan apa? Duduk, tidak wajib. Semuanya tergantung kepada fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
sah saja karena dia tinggalkan karena ada uzur. Iya, sama dengan makmum juga. Makmum yang duduk ketika sholat dari awal sampai akhir, dia meninggalkan satu rukun. Ya, lebih berat lagi yang dia tinggalkan. Kalau tadi meninggalkan kewajiban, nggak sujud sempurna. Ya, itu meninggalkan kewajiban. Ini meninggalkan rukun. Namun kalau ada uzur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya Rasul mengatakan, sholli qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri, kalau nggak sanggup dengan duduk. Padahal ini rukun sholat, nggak sah. Misalnya orang sehat walafiat, lagi trennya duduk pakai kursi misalnya. Padahal anta nggak ada punya uzur, nggak ada sakit sama sekali, nggak sah, bang. Kalau tadi orang yang sholat tanpa misalnya menyentuhkan dahinya dengan sempurna di lantai atau di sajadahnya, dia dosa. Namun nggak membatalkan apa? Sholat. Karena yang dia tinggalkan kewajiban sholat. Ya. Namun sekali lagi tadi, semua kewajiban, bahkan tadi yang rukun pun bisa gugur kalau ada uzur. Wallahu a'lam. Yang ketiga, imam itu, jadi kalau kita aja ngomong itu nyambung normal gitu. Karena itu dia nyambung. Jadi psikologinya ini kurang stabil gitu. Itu imam sholat. Wah, berat ya. Nggak ada imam lagi dah. Iya. Bahaya kalau anak, kalau sudah orang seperti itu ketika hilang akalnya bahaya, nggak sah sholatnya. Ya, karena apa? Di antara syarat sah sholat adalah apa? Berakal. Nah, sebelum jadi imam dites dulu. Ya selesai ya normal aja gitu. Ya khawatirnya di tengah-tengah. Itu makanya kalau bisa ya itu khawatirnya di tengah-tengahnya nggak sadar, ini berbahaya. Kalau mungkin bukan nggak sadar, ya itu tetap sadar, tapi kayak psikologinya aja yang. Iya kan, kalau istilah kita akalnya sudah hilang meskipun tidak permanen kan gitu. Iya. Kan dikhawatirkan pas waktu sholat hilang gimana gitu loh. Wallahu alam, kalau ana sih solusinya iya. Khawatirnya kalau tengah-tengah berbahaya juga. Membatalkan sholat kalau dia hilang akalnya. Seperti pingsan misalnya, sudah batal sholatnya, batal semua nantinya. Iya, lebih baik cari pengganti yang lain. Yang keempat? Oh ya. Ya, silakan Pak. Oh ya, mirip. Yang lain kalau tidak ada kita tutup. Kelas? Baik, jazakumullah khairan perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan, aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.